Pernahkah Anda mendengar bahwa di tubuh manusia ada satu wilayah kecil, tersembunyi, berada di antara dua lubang, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan, energi, ketenangan batin, bahkan proses penyembuhan? Banyak orang melewati hidup tanpa pernah menyadari keberadaan otot ini. Padahal ketika ia lemah, tubuh ikut melemah. Ketika ia tegang tidak seimbang, aliran energi terasa berat. Dan ketika ia dilatih dengan sadar, banyak perubahan mulai terjadi dari dasar tubuh hingga kejernihan pikiran. Hari ini kita akan membahas sebuah rahasia tubuh yang telah disentuh oleh banyak peradaban. Pemikiran Ibnu Sina, tradisi penyembuhan timur, pendekatan spiritual healing, dan penelitian ilmiah modern. Kita akan berbicara tentang otot di antara dua lubang. Otot yang sering tidak dibicarakan, tetapi diam-diam bekerja setiap hari menjaga organ, menopang inti tubuh, mengatur tekanan, menopang pernapasan, membantu kontrol kandung kemih, memengaruhi postur, dan berhubungan erat dengan sistem saraf. Ibnu Sina, sang maestro kedokteran dari dunia Islam, memandang tubuh manusia sebagai sistem yang saling terhubung. Dalam karya besarnya, Al-Hanun fi Al-Tib, ia menjelaskan bahwa kesehatan bukan hanya tentang mengobati bagian yang sakit, tetapi menyeimbangkan keseluruhan sistem, gerak, nutrisi, tidur, emosi, udara, dan fungsi organ. Ia menaruh perhatian besar pada latihan tubuh, penguatan organ, serta pencegahan penyakit melalui kebiasaan yang benar. Dalam semangat pemikiran itulah, kita memahami bahwa bagian tubuh sekecil apapun dapat membawa dampak besar jika fungsinya dipulihkan. Otot yang kita bicarakan hari ini dikenal dalam anatomi modern sebagai bagian dari dasar panggul atau pelvic floor. Ia berada di area perineum, wilayah antara saluran buang air kecil dan anus. Pada pria maupun wanita, kawasan ini memiliki jaringan otot yang berfungsi seperti lantai penyangga organ dalam. Ia menahan organ panggul tetap pada tempatnya, membantu kontrol buang air, mendukung stabilitas tulang belakang, dan bekerja bersama diafragma serta otot perut dalam untuk menciptakan inti tubuh yang kuat. Mengapa bagian kecil ini begitu penting? Karena tubuh bekerja dari fondasi. Rumah megah akan retak jika fondasinya lemah. Pohon besar akan roboh jika akarnya rusak. Begitu pula manusia. Banyak orang fokus pada lengan, dada, wajah, atau berat badan, tetapi melupakan fondasi tubuhnya. Ketika dasar panggul lemah, tubuh memberi sinyal. Postur membungkuk, pinggang mudah nyeri, napas pendek, tubuh cepat lelah, fokus menurun, rasa tidak nyaman di panggul, bahkan gangguan kepercayaan diri. Dalam pandangan kearifan timur, wilayah ini sering dikaitkan dengan pusat energi dasar. Dalam tradisi yoga dikenal sebagai area Muladhara, akar kestabilan. Dalam beberapa tradisi Taoisme, area dasar tubuh dianggap gerbang vitalitas dan pusat penyangga energi kehidupan. Pesan dari banyak tradisi ini serupa. Jika akar kuat, cabang akan tumbuh sehat. Jika dasar tenang, pikiran lebih mudah tenang. Disinilah menariknya hubungan antara warisan kuno dan sains modern. Apa yang dahulu dibahas sebagai energi, vitalitas, atau kekuatan dasar, kini mulai dipahami lewat anatomi, neuromuskular, dan regulasi saraf otonom. Ketika seseorang melatih kontraksi lembut pada dasar panggul dengan napas sadar, ia bukan sedang melakukan ritual kosong. Ia sedang berinteraksi dengan jaringan otot, fascia, tekanan intraabdomen, dan sistem saraf yang nyata. Mari kita pahami lebih dalam. Dasar panggul bekerja seperti hammock atau ayunan penyangga. Ia merespons tekanan saat Anda batuk, bersin, mengangkat beban, tertawa, berjalan, atau bernapas. Jika otot ini terlatih dengan seimbang, tubuh lebih efisien. Jika terlalu lemah, terjadi kebocoran fungsi. Jika terlalu tegang, timbul nyeri dan ketidaknyamanan. Jadi tujuan kita bukan sekadar menegangkannya keras-keras, melainkan menyadari, mengaktifkan, lalu melemaskannya kembali secara tepat. Ibnu Sina sangat menekankan keseimbangan. Dalam semangat itu, latihan terbaik bukan berlebihan, tetapi teratur dan proporsional. Bukan paksaan, tetapi kecerdasan tubuh. Bukan sekadar keras, tetapi tepat.
Sekarang bayangkan Anda duduk tenang. Tarik napas perlahan melalui hidung. Saat menghembuskan napas, fokuskan perhatian ke area di antara dua lubang. Bayangkan Anda mengangkatnya lembut ke dalam dan ke atas. Bukan menekan perut, bukan mengencangkan bokong, bukan menahan napas. Hanya kontraksi halus dan sadar. Tahan beberapa detik. Lalu lepaskan sepenuhnya. Rasakan perbedaannya. Latihan sederhana seperti ini dikenal luas dalam rehabilitasi modern. Banyak penelitian menunjukkan latihan otot dasar panggul bermanfaat untuk inkontinensia urin, pemulihan pasca persalinan, dukungan pasca operasi tertentu, peningkatan fungsi seksual, dan stabilitas inti tubuh. Pada beberapa kasus nyeri punggung bawah, pelatihan inti yang melibatkan koordinasi dasar panggul, transversus abdominis, dan pernapasan memberi hasil positif. Mengapa bisa memengaruhi punggung? Karena tubuh bukan kumpulan bagian terpisah. Dasar panggul bekerja bersama diafragma di atas. Saat Anda menarik napas, diafragma turun. Saat menghembuskan napas, ia naik. Dasar panggul ikut merespons ritme ini. Jika napas kacau, tubuh bawah ikut kacau. Jika napas tenang dan koordinasi baik, tubuh lebih stabil. Inilah alasan mengapa teknik napas dan kontraksi lembut sering terasa menenangkan. Spiritual healing sering disalahpahami seolah terpisah dari tubuh. Padahal banyak bentuk penyembuhan spiritual yang sehat justru dimulai dari kesadaran tubuh, ketenangan napas, niat baik, doa, syukur, dan kehadiran penuh pada momen sekarang. Saat seseorang memusatkan perhatian dengan tenang pada area tubuh tertentu sambil bernapas sadar, tingkat stres dapat menurun. Saat stres turun, hormon dan saraf berubah. Ketegangan berkurang. Tidur membaik. Tubuh punya kesempatan memperbaiki diri. Di dunia modern, kita tahu stres kronis memengaruhi peradangan, tidur, pencernaan, nyeri, dan imunitas. Jadi ketika seseorang belajar duduk tenang, bernapas dalam, mengaktifkan pusat tubuh, lalu melepaskan ketegangan, ia sedang menciptakan lingkungan biologis yang lebih ramah bagi penyembuhan. Namun ada rahasia yang lebih dalam lagi. Banyak orang hidup terputus dari tubuhnya. Pikiran kemana-mana, tubuh diabaikan. Mereka hanya sadar tubuh saat sakit. Padahal penyembuhan sering dimulai ketika perhatian kembali pulang ke tubuh. Ketika Anda menyadari napas, postur, dan fondasi tubuh, Anda sedang membangun hubungan baru dengan diri sendiri. Ibnu Sina percaya bahwa tabiat alami tubuh condong menuju keseimbangan bila dibantu dengan cara yang benar. Tubuh memiliki kemampuan memperbaiki. Tugas manusia adalah tidak menghalangi proses itu. Memberi nutrisi yang baik, gerak yang cukup, istirahat yang cukup, pikiran yang lebih tenang, dan latihan yang tepat. Mari kita masuk ke praktik harian yang sederhana. Duduk tegak namun rileks. Bayangkan kepala ditarik lembut ke atas, bahu turun, rahang rileks. Letakkan tangan di paha. Tarik napas 4 hitungan. Rasakan tulang rusuk melebar. Saat menghembuskan napas 6 hitungan, fokuskan area di antara dua lubang. Angkat lembut ke dalam dan ke atas. Tahan 2-3 detik. Lepaskan total. Ulangi 10 kali. Lakukan perlahan. Jika wajah menegang, terlalu keras. Jika bokong ikut mengencang kuat, terlalu kasar. Jika napas tertahan, terlalu memaksa. Tubuh merespons kualitas, bukan ego. Setelah beberapa putaran, diam sejenak. Rasakan tubuh bagian bawah lebih hidup. Kadang ada rasa hangat. Kadang napas lebih lega. Kadang pikiran lebih tenang. Setiap orang berbeda. Sekarang tambahkan niat batin. Saat menarik napas, katakan dalam hati, "Aku menerima kehidupan." Saat menghembuskan napas dan melakukan kontraksi lembut, "Aku menguatkan fondasiku." Saat melepaskan, "Aku melepaskan beban yang tidak perlu." Kalimat sederhana ini bukan sihir, tetapi pikiran memengaruhi keadaan saraf. Bahasa batin memengaruhi emosi. Emosi memengaruhi tubuh. Karena itu kata-kata yang baik adalah obat tambahan. Dalam tradisi Timur,
Perhatian penuh pada pusat tubuh sering digunakan untuk menumbuhkan stabilitas mental. Ketika energi mental tercecer ke masa lalu dan masa depan, manusia gelisah. Ketika perhatian kembali ke pusat tubuh, seseorang merasa hadir, lebih membumi, lebih kokoh, lebih tenang menghadapi hidup. Banyak orang mencari ketenangan di luar, padahal salah satu pintunya ada di dalam tubuh sendiri. Mari kita bicara tentang penyembuhan. Kata penyembuhan bukan berarti menjanjikan keajaiban instan. Penyembuhan adalah proses. Kadang lambat, kadang bertahap, kadang dimulai dari perubahan kecil yang konsisten. Tidur lebih nyenyak, postur lebih baik, nyeri berkurang sedikit, pikiran lebih jernih, rasa percaya diri kembali tumbuh. Dari kecil menjadi besar. Jika Anda memiliki keluhan tertentu, latihan ini dapat menjadi pendamping gaya hidup sehat, bukan pengganti diagnosis medis. Ibnu Sina sendiri adalah ilmuwan dan tabib. Ia menghargai observasi, pengetahuan, dan penanganan yang tepat. Maka kebijaksanaan sejati adalah memadukan ikhtiar modern dengan latihan diri yang baik. Sekarang bayangkan seseorang yang selama ini mudah cemas. Napas dangkal, bahu tegang, tubuh bawah terasa mati rasa. Ketika ia mulai rutin berlatih napas dan fondasi tubuh, sistem sarafnya belajar sinyal baru. Aman, stabil, hadir. Sedikit demi sedikit, tubuh berhenti hidup dalam mode darurat. Ini bukan teori kosong. Banyak pendekatan terapi modern berbasis tubuh memanfaatkan prinsip serupa. Regulasi melalui napas, postur, sensasi, dan kesadaran introseptif. Introseptif berarti kemampuan merasakan kondisi internal tubuh. Semakin baik kemampuan ini, seseorang sering lebih mampu mengelola stres dan mengenali kebutuhan tubuh. Latihan memusatkan perhatian pada dasar panggul dapat menjadi salah satu jalan melatih kepekaan itu. Ada hal penting yang sering dilupakan. Setelah kontraksi, harus ada relaksasi. Setelah usaha, ada pelepasan. Setelah siang, ada malam. Setelah kerja, ada istirahat. Jika hidup Anda hanya menegang, suatu hari Anda patah. Maka latihan ini juga mengajarkan seni melepas. Kontraksikan dengan sadar. Lepaskan dengan sadar. Begitulah hidup seharusnya dijalani. Pegang komitmen, tetapi lepaskan kecemasan. Bekerja keras, tetapi lepaskan obsesi. Menjaga tubuh, tetapi lepaskan kebencian pada diri sendiri. Sekarang mari lakukan sesi lebih dalam. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk membawa kehidupan. Hembuskan napas. Angkat lembut pusat dasar tubuh. Bayangkan cahaya hangat naik sepanjang tulang belakang. Tahan sejenak. Lepaskan. Rasakan cahaya menyebar ke seluruh tubuh. Ulangi. Tarik napas. Tubuh menerima energi baru. Hembuskan napas. Fondasi menguat. Lepaskan. Tubuh memulihkan diri. Ulangi. Tarik napas. Pikiran tenang. Hembuskan napas. Akar kokoh. Lepaskan. Beban turun. Ulangi beberapa kali sesuai ritme Anda. Jika dilakukan rutin pagi dan malam, latihan kecil ini bisa menjadi ritual perawatan diri yang sangat kuat. Tidak perlu alat, tidak perlu tempat khusus. Hanya kesadaran, napas, dan konsistensi. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan yang terlambat. Dalam konteks hari ini, itu berarti jangan menunggu tubuh berteriak baru mendengarkan. Dengarkan sejak ia berbisik. Rawat fondasi sebelum runtuh. Tenangkan saraf sebelum meledak. Tidur cukup sebelum jatuh sakit. Bergerak sebelum kaku. Bernapas sadar sebelum panik. Tubuh bukan musuh yang harus dipaksa. Tubuh adalah amanah yang harus dipahami. Ada orang yang meremehkan latihan sederhana karena terlihat kecil. Tetapi lihatlah benih. Ia kecil, namun menyimpan hutan. Lihatlah tombol kecil yang menyalakan mesin besar. Lihatlah akar yang tak terlihat tetapi menopang pohon raksasa. Banyak kekuatan besar bersembunyi dalam hal kecil yang konsisten. Mungkin selama ini Anda mencari jawaban di tempat jauh.
Padahal salah satu jawabannya berada di tubuh Anda sendiri, di area yang selama ini tak diperhatikan. Mulai hari ini, duduklah beberapa menit. Bernapaslah sadar. Fokuskan otot di antara dua lubang. Kontraksikan lembut. Lepaskan perlahan. Hadir sepenuhnya. Rasakan fondasi Anda bangun kembali. Dan saat fondasi bangun, seringkali hidup ikut berubah. Postur menjadi lebih tegak. Napas menjadi lebih luas. Pikiran menjadi lebih jernih. Hati menjadi lebih tenang. Langkah menjadi lebih mantap. Inilah pelajaran yang melintasi zaman. Dari hikmah Ibnu Sina, dari kebijaksanaan Timur, dari ilmu modern, dan dari pengalaman tubuh Anda sendiri. Penyembuhan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang diam-diam. Lewat napas. Lewat kesadaran. Lewat latihan kecil. Lewat fondasi yang kembali kuat. Jika Anda konsisten, tubuh akan mengingat caranya sehat. Pikiran akan mengingat caranya tenang. Jiwa akan mengingat caranya percaya. Dan mungkin suatu hari Anda menyadari, perubahan besar itu dimulai dari tempat yang paling kecil, paling tersembunyi, paling sering dilupakan. Otot di antara dua lubang. Fokuskan. Kontraksikan. Lepaskan. Pulihkan diri Anda, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Hari demi hari, tubuh belajar dari apa yang Anda ulangi. Jika yang diulang adalah ketegangan, tubuh menjadi ahli dalam tegang. Jika yang diulang adalah kekhawatiran, pikiran menjadi ahli dalam cemas. Jika yang diulang adalah kelelahan tanpa pemulihan, jiwa menjadi terbiasa kosong. Tetapi jika yang diulang adalah napas sadar, fokus yang tenang, dan penguatan fondasi tubuh, maka tubuh juga akan menjadi ahli dalam pulih. Inilah hukum latihan yang dipahami para tabib kuno dan dibuktikan ilmu modern. Sistem saraf bersifat adaptif. Otot berubah sesuai penggunaan. Jalur kebiasaan di otak menguat sesuai pengulangan. Apa yang Anda lakukan sekali mungkin terasa kecil. Apa yang Anda lakukan ratusan kali akan membentuk diri baru. Karena itu jangan meremehkan 5 menit latihan yang dilakukan setiap hari. Banyak orang menunggu waktu luang besar yang tidak pernah datang. Mereka berkata nanti saat tidak sibuk, nanti saat hidup lebih tenang, nanti saat masalah selesai. Padahal ketenangan tidak selalu datang duluan. Kadang ketenangan diciptakan lewat tindakan kecil yang konsisten. Bayangkan 2 orang berjalan di jalan berbeda. Yang satu terus mengabaikan tubuhnya. Duduk berjam-jam, napas dangkal, stres menumpuk, tidak pernah hening, tidak pernah mendengar sinyal tubuh. Yang satu lagi mengambil beberapa menit setiap hari untuk kembali ke pusatnya. Bernapas, menegakkan postur, mengaktifkan fondasi, melepaskan beban. Setelah sebulan mungkin perbedaannya kecil. Setelah setahun, jalan hidup mereka bisa sangat berbeda. Kita hidup di zaman yang melatih perhatian kita untuk tercerai-berai. Layar memanggil. Notifikasi memanggil. Kecemasan masa depan memanggil. Penyesalan masa lalu memanggil. Tetapi tubuh selalu memanggil ke saat ini. Napas selalu terjadi sekarang. Sensasi tubuh selalu terjadi sekarang. Kesadaran pada pusat tubuh selalu membawa Anda kembali ke sekarang. Dan di saat sekarang itulah banyak penyembuhan terjadi. Ibnu Sina memahami bahwa keadaan jiwa memengaruhi keadaan raga. Ia tidak memisahkan keduanya secara kaku. Ketika seseorang diliputi kesedihan, tubuh ikut lemah. Ketika seseorang dipenuhi harapan dan keseimbangan, tubuh sering lebih kuat menerima pengobatan. Hari ini ilmu psikoneuroimmunologi juga menunjukkan hubungan antara pikiran, sistem saraf, hormon, dan imunitas. Tubuh mendengar apa yang terjadi dalam batin. Maka saat Anda melakukan latihan ini, jangan hanya gerakan otot. Hadirkan keadaan batin yang menolong tubuh. Hadirkan syukur. Hadirkan niat sehat. Hadirkan keyakinan bahwa setiap usaha kecil bernilai. Hadirkan kasih sayang pada diri sendiri. Banyak orang ingin sembuh sambil membenci dirinya. Mereka ingin pulih sambil terus mencela tubuhnya. Mereka ingin damai sambil terus memarahi masa lalu. Itu seperti menanam benih sambil merusak tanahnya.
Penyembuhan lebih mudah tumbuh di tanah batin yang lembut. Sekarang duduklah kembali dengan tenang. Tarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi dada dan perut. Saat menghembuskan napas, fokuskan area dasar tubuh. Angkat lembut ke dalam dan ke atas. Tahan sejenak. Lepaskan perlahan. Saat melepas, bayangkan seluruh tubuh mengendur. Ulangi lagi. Setiap kontraksi adalah pesan, aku hadir. Setiap pelepasan adalah pesan, aku percaya. Setiap napas adalah pesan, hidup masih mengalir. Perhatikan wajah Anda. Lembutkan dahi. Rilekskan rahang. Turunkan bahu. Banyak orang berusaha sembuh di satu tempat sambil menegang di tempat lain. Tubuh menyukai harmoni. Ketika wajah tenang, napas tenang, panggul sadar, pikiran ikut belajar tenang. Ada juga pelajaran moral dari area tubuh ini. Sesuatu yang paling penting sering tersembunyi. Dasar bangunan tidak dipuji seperti atapnya, tetapi tanpa dasar semuanya runtuh. Akar pohon tidak dipotret seperti buahnya, tetapi tanpa akar tak ada panen. Begitu pula karakter manusia. Hal-hal yang tidak dilihat orang lain sering menentukan kualitas hidup. Disiplin, doa, kebiasaan, kejujuran, cara berpikir, dan bagaimana seseorang merawat dirinya saat sendirian. Latihan kecil di tempat tersembunyi ini mengingatkan kita untuk menghargai proses yang sunyi. Tidak semua kemajuan terlihat. Tidak semua kekuatan harus dipamerkan. Tidak semua penyembuhan diumumkan. Sebagian perubahan paling penting terjadi diam-diam. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi kelelahan panjang. Mungkin tubuh terasa berat. Mungkin pikiran penuh beban. Mungkin Anda kehilangan arah. Jika begitu, jangan paksa diri memikirkan seluruh hidup sekaligus. Kembali saja ke satu napas. Ke satu kontraksi lembut. Ke satu pelepasan. Ke satu momen hadir. Kadang jalan keluar ditemukan bukan dengan lompatan besar, tetapi dengan langkah sederhana yang diulang. Sains perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan lebih mudah bertahan jika dibuat sederhana dan jelas. Maka jangan membuat latihan ini rumit. Kaitkan dengan aktivitas harian. Setelah bangun tidur, lakukan 10 napas sadar. Saat menunggu air mendidih, lakukan 5 kontraksi lembut. Sebelum tidur, lakukan sesi relaksasi singkat. Kebiasaan kecil yang menempel pada rutinitas akan lebih mudah hidup lama. Dan ingat, kualitas lebih penting daripada jumlah. Lebih baik 5 kontraksi sadar dengan napas baik daripada 50 gerakan tanpa rasa dan tanpa perhatian. Jika suatu hari Anda lupa berlatih, jangan menyalahkan diri. Kembali saja. Konsistensi bukan berarti sempurna tanpa jeda. Konsistensi berarti selalu kembali. Tubuh sangat menghargai ketika Anda kembali. Sistem saraf sangat menghargai ketika Anda kembali. Jiwa juga sangat menghargai ketika Anda kembali. Mari masuk ke visualisasi penyembuhan yang lebih dalam. Pejamkan mata jika nyaman. Bayangkan di dasar tubuh ada cahaya kecil. Saat menarik napas, cahaya itu menjadi lebih terang. Saat menghembuskan napas dan mengangkat lembut pusat dasar tubuh, cahaya naik membawa kekuatan. Saat melepas, cahaya menyebar ke organ, tulang, darah, dan pikiran. Tarik napas. Terang. Hembuskan. Kuat. Lepaskan. Pulih. Tarik napas. Tenang. Hembuskan. Stabil. Lepaskan. Lapang. Tarik napas. Harapan. Hembuskan. Keberanian. Lepaskan. Beban lama. Latihan semacam ini dapat membantu banyak orang memasuki keadaan relaksasi yang lebih dalam. Saat tubuh merasa aman, proses pemulihan sering berjalan lebih baik. Tidur menjadi lebih berkualitas. Ketegangan menurun. Fokus meningkat. Emosi lebih teratur. Walau sederhana, efek berantai dari ketenangan sangat luas. Kearifan Timur sering berbicara tentang aliran. Air yang mengalir jernih tidak mudah membusuk. Kehidupan juga demikian. Emosi perlu mengalir. Napas perlu mengalir. Gerak perlu mengalir. Energi perlu mengalir. Ketika semuanya tersumbat oleh stres, takut, diam terlalu lama,
dan pikiran yang berputar, tubuh mengirim sinyal. Maka tugas kita bukan memaksa, tetapi membuka jalan aliran itu kembali. Napaskan, rasakan, aktifkan, lepaskan, ulangi. Ada saatnya Anda akan merasakan bahwa latihan ini bukan lagi sekadar latihan otot. Ia menjadi pintu meditasi, menjadi cara berdoa dengan tubuh, menjadi cara berkata kepada diri sendiri, "Aku masih peduli padamu." Dan itu penting, karena banyak luka lahir bukan hanya dari masalah besar, tetapi dari perasaan ditinggalkan, termasuk ditinggalkan oleh diri sendiri. Saat Anda mulai hadir setiap hari untuk tubuh Anda, ada bagian dalam diri yang mulai sembuh karena merasa ditemani. Ibnu Sina menekankan pentingnya lingkungan sehat. Maka dukung latihan ini dengan kebiasaan lain. Minum cukup air. Bergerak setiap hari. Tidur teratur. Kurangi kebisingan yang tidak perlu. Pilih makanan yang lebih alami. Cari sinar matahari pagi. Jaga hubungan baik. Semua ini saling menguatkan. Tidak ada satu tombol ajaib untuk kesehatan. Tetapi ada banyak tuas kecil yang jika digerakkan bersama, hasilnya besar. Dan latihan fondasi tubuh ini adalah salah satunya. Jika Anda merasa tidak merasakan apa-apa di awal, itu normal. Bagian yang lama diabaikan perlu waktu untuk terbangun. Sama seperti tangan yang lama tidak dilatih akan lemah, kesadaran pada dasar tubuh juga perlu dilatih kembali. Bersabarlah. Tubuh merespons ketekunan. Jika Anda terlalu bersemangat lalu menegang berlebihan, lembutkan. Ingat, tujuan kita bukan perang dengan tubuh, tetapi kerjasama dengan tubuh. Jika Anda mulai merasakan manfaat kecil, syukuri. Rasa syukur sendiri dapat memperbaiki kualitas pengalaman dan memperkuat motivasi. Apa yang dihargai cenderung dijaga. Mari ulangi satu sesi penutup. Tarik napas dalam melalui hidung. Panjangkan tulang belakang. Lembutkan wajah. Hembuskan napas perlahan. Angkat lembut otot di antara dua lubang. Rasakan pusat diri Anda bangun. Tahan sejenak. Lepaskan seluruh tubuh. Diam beberapa detik. Rasakan keheningan. Rasakan keberadaan. Rasakan bahwa Anda masih punya kemampuan untuk berubah. Banyak hal di luar kendali Anda. Tetapi napas ini bisa Anda sadari. Postur ini bisa Anda benahi. Latihan kecil ini bisa Anda lakukan. Dan seringkali hidup berubah saat kita setia pada hal-hal kecil yang berada dalam kendali. Jangan tunggu tanda besar untuk memulai. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari napas ini. Mulailah dari tubuh ini. Mulailah dari fondasi ini. Karena ketika fondasi pulih, keberanian tumbuh. Ketika keberanian tumbuh, tindakan berubah. Ketika tindakan berubah, hidup ikut berubah. Dan suatu hari Anda akan melihat ke belakang lalu berkata, ternyata titik balik itu bukan dimulai dari sesuatu yang megah, tetapi dari momen sederhana ketika saya memilih hadir, bernapas, dan menguatkan diri dari tempat yang paling dasar. Dari tempat yang paling dasar, manusia belajar satu kebenaran besar. Kekuatan sejati tidak selalu datang dari luar. Tidak selalu datang dari pujian, jabatan, harta, atau pengakuan. Seringkali kekuatan sejati lahir dari kemampuan menguasai diri, menenangkan diri, dan membangun diri dari dalam. Banyak orang tampak kuat di depan dunia, tetapi rapuh saat sendirian. Banyak orang terlihat sibuk, tetapi kehilangan arah. Banyak orang mengejar pencapaian tinggi, tetapi fondasi batinnya kosong. Karena itu, membangun diri dari dasar bukan pilihan kecil. Itu adalah strategi hidup yang bijaksana. Ibnu Sina menulis tentang pentingnya kebiasaan dan pengaturan hidup. Ia memahami bahwa kesehatan tidak dipertahankan oleh tindakan besar sesekali, tetapi oleh ritme yang benar. Tubuh menyukai ritme. Tidur yang teratur. Makan yang wajar. Gerak yang cukup. Udara yang baik, pikiran yang lebih jernih, dan latihan yang dilakukan berulang dengan tenang. Hari ini kita dapat menambahkan satu ritme lagi, kembali ke pusat tubuh setiap hari. Bayangkan jika setiap pagi sebelum dunia memanggil Anda sudah lebih dulu bertemu diri sendiri. Duduk tenang, menarik napas,
menegakkan postur, mengaktifkan fondasi tubuh, menanam niat baik. Betapa berbeda kualitas hari yang dimulai seperti itu dibanding hari yang langsung dimulai dengan tergesa-gesa dan kebisingan. Pagi hari adalah saat pikiran masih lembut. Sistem saraf belum penuh oleh rangsangan. Kebiasaan kecil di pagi hari sering memiliki dampak besar pada keseluruhan hari. Karena itu banyak tradisi kuno menghormati pagi sebagai waktu penataan diri. Cobalah rutinitas sederhana ini. Bangun tidur, duduk tegak di tepi tempat tidur. Tarik napas perlahan 5 kali. Setiap hembusan napas, kontraksikan lembut pusat dasar tubuh. Setelah itu letakkan tangan di dada dan katakan dalam hati, hari ini aku berjalan dengan tenang dan kuat. Hanya 2 menit. Tetapi 2 menit yang mengarahkan hari bisa lebih berharga daripada 2 jam yang hilang tanpa arah. Lalu bagaimana di tengah hari saat stres datang? Saat pekerjaan menumpuk, saat emosi naik, saat kabar buruk datang, saat tubuh menegang. Gunakan latihan ini sebagai tombol reset. Berhenti sejenak, tarik napas perlahan, hembuskan lebih panjang, aktifkan lembut fondasi tubuh, lepaskan, ulangi 3 kali. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan situasi, tetapi Anda bisa mengubah keadaan internal Anda saat menghadapi situasi itu. Dan keadaan internal yang lebih baik sering melahirkan keputusan yang lebih baik. Inilah bentuk kekuatan yang tenang. Bukan reaksi cepat. Bukan ledakan emosi. Bukan kepanikan. Tetapi kemampuan tetap terhubung dengan pusat diri saat dunia berisik. Kearifan Timur sering menyebut manusia yang matang sebagai manusia yang berakar. Angin masalah datang, tetapi ia tidak mudah tumbang. Mengapa? Karena akarnya masuk ke dalam. Ia tidak menggantungkan seluruh ketenangan pada keadaan luar yang selalu berubah. Latihan sederhana di area dasar tubuh ini dapat menjadi simbol dari akar itu. Setiap kali Anda mengaktifkannya dengan sadar, Anda sedang mengingatkan diri, aku punya pusat. Aku punya tempat kembali. Aku tidak harus hanyut oleh setiap gelombang. Sekarang mari bicara tentang tubuh dan emosi. Banyak emosi tersimpan sebagai ketegangan fisik. Takut membuat napas pendek. Marah mengeraskan rahang. Sedih menurunkan postur. Cemas menegang di perut dan panggul. Karena itu penyembuhan emosi tidak selalu cukup dengan berpikir. Kadang tubuh juga perlu dilibatkan. Saat Anda bernapas lebih lambat, sistem saraf menerima sinyal aman. Saat postur membaik, keadaan mental dapat ikut terangkat. Saat dasar tubuh aktif dan rileks seimbang, rasa terhubung pada diri sering meningkat. Tubuh dan batin saling berbicara sepanjang waktu. Jika Anda selama ini hanya mencoba memperbaiki hidup dari pikiran, mungkin kini saatnya melibatkan tubuh sebagai sekutu. Ada orang yang berkata, saya tidak punya waktu untuk latihan seperti ini. Tetapi pertanyaannya bukan punya waktu atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda punya waktu untuk terus hidup dalam kelelahan, ketegangan, dan kehilangan arah? Kita selalu membayar harga. Entah harga disiplin kecil hari ini, atau harga masalah besar di kemudian hari. 5 menit perhatian hari ini bisa menghemat banyak penderitaan di masa depan. Dan jangan tunggu motivasi datang. Motivasi sering mengikuti tindakan. Mulailah walau belum bersemangat. Duduklah walau pikiran sibuk. Bernapaslah walau hati berat. Gerakan kecil sering menyalakan energi yang tadinya tidak ada. Mari masuk ke latihan kesadaran yang lebih mendalam. Duduk atau berdiri dengan nyaman. Bayangkan tubuh Anda seperti pohon. Kepala adalah cabang. Lengan adalah ranting. Pikiran adalah daun yang bergerak. Tetapi dasar tubuh adalah akar. Tarik napas. Akar menyerap kekuatan. Hembuskan napas sambil mengangkat lembut pusat dasar tubuh. Akar mencengkeram bumi. Lepaskan perlahan. Seluruh pohon menjadi tenang. Ulangi. Jika pikiran berlari, kembali ke akar. Jika emosi naik, kembali ke akar. Jika ragu datang, kembali ke akar. Jika lelah datang, kembali ke akar. Seringkali kita tidak membutuhkan jawaban rumit. Kita hanya perlu kembali ke dasar.
Ibnu Sina juga mengingatkan pentingnya moderasi. Segala yang berlebihan merusak keseimbangan. Maka dalam latihan ini pun hindari ekstrim. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu malas. Jangan terobsesi pada hasil cepat. Jangan putus asa karena hasil lambat. Jalan tengah sering menjadi jalan paling kuat. Penelitian modern tentang perubahan perilaku menunjukkan bahwa identitas lebih kuat daripada target sesaat. Jika Anda hanya berkata, "Saya ingin sehat," semangat itu bisa naik turun. Tetapi jika Anda berkata, "Saya adalah orang yang merawat diri setiap hari," maka tindakan menjadi bagian dari siapa Anda. Mulai sekarang lihat diri Anda seperti ini. Saya adalah orang yang kembali ke pusat saat kacau. Saya adalah orang yang menenangkan napas saat tertekan. Saya adalah orang yang membangun fondasi, bukan hanya mengejar tampilan. Saya adalah orang yang setia pada kebiasaan kecil yang menumbuhkan hidup. Kalimat seperti ini menanam identitas baru. Dan identitas baru menuntun tindakan baru. Tindakan baru membentuk masa depan baru. Mari kita bicara tentang malam hari. Banyak orang menutup hari dengan layar, pikiran berisik, dan tubuh masih siaga. Lalu mereka heran mengapa tidur gelisah. Tubuh membutuhkan transisi menuju istirahat. Sebelum tidur, redupkan cahaya. Jauhkan gangguan sejenak. Duduk atau berbaring nyaman. Tarik napas 4 hitungan. Hembuskan 6 hitungan. Saat menghembuskan, kontraksikan lembut pusat dasar tubuh. Saat selesai, lepaskan total dan biarkan tubuh tenggelam dalam kasur. Ulangi 10 kali. Latihan ini dapat menjadi jembatan dari mode sibuk menuju mode pulih. Dan tidur yang baik adalah salah satu obat paling besar yang sering diremehkan. Saat tidur, tubuh memperbaiki jaringan. Otak menata memori. Hormon diseimbangkan. Energi dipulihkan. Jangan remehkan tidur yang dijaga dengan ritual sederhana. Ada juga sisi spiritual yang indah di sini. Ketika Anda berlatih dalam hening, Anda belajar mendengar yang halus. Dunia sering berteriak, tetapi kebenaran penting kadang berbisik. Tubuh berbisik lewat sensasi kecil. Intuisi berbisik lewat ketenangan. Hati nurani berbisik lewat kejujuran batin. Orang yang terlalu bising sering melewatkan semuanya. Maka hening bukan kekosongan. Hening adalah ruang mendengar. Dan latihan sadar pada tubuh bisa menjadi pintu menuju hening itu. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan simpulkan Anda lemah. Mungkin Anda hanya lelah. Jika pikiran terasa kusut, jangan simpulkan Anda gagal. Mungkin Anda hanya terlalu lama jauh dari pusat diri. Jika tubuh terasa menurun, jangan putus asa. Tubuh terus berubah dan bisa belajar kembali. Selama napas masih ada, selalu ada ruang untuk memulai ulang. Sekarang ambil satu napas dalam. Rasakan udara masuk sebagai kesempatan baru. Hembuskan perlahan. Aktifkan fondasi tubuh. Rasakan diri Anda hadir kembali. Lepaskan. Biarkan masa lalu turun. Tarik napas lagi. Masukkan harapan. Hembuskan. Bangunkan kekuatan. Lepaskan. Buka ruang baru. Ulangi. Mungkin perubahan tidak langsung terlihat hari ini. Mungkin masalah belum selesai besok. Mungkin hasil besar belum datang minggu ini. Tetapi jika Anda terus hadir, terus berlatih, terus merawat dasar hidup, sesuatu sedang dibangun di balik layar. Akar sedang tumbuh sebelum pohon terlihat tinggi. Fondasi sedang menguat sebelum bangunan menjulang. Jalan sedang dibuka sebelum perjalanan terasa mudah. Percayalah pada proses yang sunyi. Karena banyak hal besar tumbuh tanpa suara. Dan suatu saat, ketika orang lain melihat ketenangan Anda, kejernihan Anda, kekuatan Anda, mereka mungkin mengira itu muncul tiba-tiba. Padahal Anda tahu, semua itu dibangun dari napas demi napas, dari kebiasaan demi kebiasaan, dari momen-momen kecil ketika Anda memilih kembali ke pusat dan tidak menyerah pada diri sendiri. Tidak menyerah pada diri sendiri adalah bentuk kemenangan yang sering tidak dirayakan. Dunia lebih mudah melihat trofi, angka, jabatan, dan pencapaian luar. Tetapi ada kemenangan yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih mulia.
ketika seseorang yang lelah tetap bangun dan merawat dirinya, ketika seseorang yang cemas tetap memilih bernapas tenang, ketika seseorang yang pernah jatuh tetap membangun hidupnya kembali dari dasar. Itulah kemenangan batin. Dan kemenangan batin sering menjadi akar dari kemenangan lahir. Seseorang yang mampu mengatur dirinya akan lebih siap mengatur langkahnya. Seseorang yang mampu menenangkan dirinya akan lebih jernih mengambil keputusan. Seseorang yang mampu kembali ke pusat dirinya akan lebih sulit digoyahkan oleh keadaan. Karena itu, jangan meremehkan latihan yang tampak sederhana. Ia sedang melatih kualitas yang lebih besar dari sekadar otot. Ia melatih kesabaran, melatih kehadiran, melatih disiplin, melatih kemampuan untuk berhenti sebelum bereaksi, melatih kemampuan untuk merawat diri walau tidak ada yang melihat. Ibnu Sina memahami bahwa kebiasaan membentuk tabiat. Apa yang sering dilakukan akan menjadi kecenderungan jiwa dan tubuh. Jika Anda sering hidup tergesa-gesa, tergesa-gesa menjadi watak. Jika Anda sering menunda, penundaan menjadi pola. Jika Anda sering kembali ke tenang, maka tenang menjadi rumah batin Anda. Bayangkan betapa berharganya memiliki rumah batin yang tenang. Di luar sana, cuaca hidup akan berubah. Kadang cerah, kadang hujan, kadang badai, kadang kabut. Tetapi orang yang memiliki rumah batin tidak sepenuhnya bergantung pada cuaca luar. Ia tahu cara pulang ke dalam. Dan salah satu jalan pulang itu bisa sesederhana napas sadar, postur yang tegak, serta aktivasi lembut pada fondasi tubuh. Mari kita renungkan sesuatu. Mengapa banyak orang terus mencari hal besar, tetapi mengabaikan hal kecil? Karena hal besar terlihat mengesankan. Hal kecil terlihat biasa. Padahal hidup dibangun dari hal kecil yang diulang. Gigi sehat karena kebiasaan harian. Hubungan kuat karena perhatian kecil. Keuangan aman karena keputusan kecil. Tubuh sehat karena kebiasaan kecil. Jiwa tenang karena latihan kecil. Kita sering kehilangan hidup bukan karena satu bencana besar, tetapi karena ribuan kebiasaan kecil yang salah arah. Dan kita sering mendapatkan kembali hidup bukan karena satu keajaiban besar, tetapi karena ribuan tindakan kecil yang benar arah. Hari ini Anda sedang belajar salah satu tindakan kecil itu. Ketika Anda menarik napas perlahan, Anda sedang memperlambat dunia di dalam diri. Ketika Anda menghembuskan napas lebih panjang, Anda sedang mengundang tenang. Ketika Anda mengaktifkan pusat dasar tubuh, Anda sedang mengingatkan diri bahwa Anda punya fondasi. Ketika Anda melepaskan, Anda sedang berlatih percaya. Percaya bahwa tidak semua hal harus dikontrol dengan tegang. Percaya bahwa hidup juga bergerak melalui kelenturan. Percaya bahwa pelepasan bukan kelemahan. Banyak orang kuat dalam menggenggam, tetapi lemah dalam melepas. Mereka memegang marah terlalu lama. Memegang kecewa terlalu lama. Memegang identitas lama terlalu lama. Memegang luka terlalu lama. Padahal tangan yang terus menggenggam akan lelah. Latihan ini mengajarkan dua sisi kehidupan. Kapan menguatkan, kapan melepas. Keduanya sama penting. Sekarang mari lakukan sesi refleksi yang lebih dalam. Duduk tenang. Tarik napas perlahan. Saat menarik napas, tanyakan dalam hati, apa yang perlu aku kuatkan? Mungkin disiplin, mungkin kesehatan, mungkin iman, mungkin keberanian, mungkin batas diri yang sehat. Hembuskan napas sambil mengangkat lembut pusat dasar tubuh. Rasakan kualitas itu masuk ke dalam diri. Lalu saat melepaskan, tanyakan, apa yang perlu aku lepaskan? Mungkin takut, mungkin kebiasaan buruk, mungkin penyesalan, mungkin rasa tidak cukup, mungkin suara negatif yang terus berulang. Lepaskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Latihan seperti ini mengubah gerakan fisik menjadi dialog batin yang menyembuhkan. Tubuh bergerak, pikiran jernih, hati ikut bicara, jiwa ikut pulang. Penelitian tentang perhatian sadar menunjukkan bahwa saat seseorang hadir pada momen sekarang tanpa menghakimi, stres dapat menurun dan regulasi emosi membaik. Ini penting, karena banyak penderitaan bertambah bukan hanya karena masalahnya, tetapi karena pikiran yang terus melawan kenyataan.
Kehadiran memberi ruang. Dari ruang itu lahir pilihan yang lebih bijak. Dan tubuh adalah salah satu jangkar terbaik untuk hadir. Napas selalu ada. Sensasi tubuh selalu nyata. Fondasi tubuh selalu bisa diingat. Jika Anda mudah overthinking, jangan lawan pikiran dengan pikiran terus-menerus. Kadang lebih efektif kembali ke tubuh. Rasakan kaki. Panjangkan napas. Aktifkan lembut dasar tubuh. Lihat bagaimana badai mental perlahan kehilangan tenaga. Ini bukan berarti masalah hidup hilang seketika. Tetapi Anda tidak lagi tenggelam di dalamnya. Itu perbedaan besar. Orang tenggelam tidak bisa berpikir jernih. Orang yang mengapung punya kesempatan bergerak ke tepi. Latihan ini membantu Anda mengapung. Mari bicara tentang martabat diri. Merawat tubuh adalah bentuk penghormatan pada kehidupan yang diberikan kepada Anda. Bukan kesombongan. Bukan egoisme. Bukan memanjakan diri berlebihan. Tetapi penghormatan. Tubuh membawa Anda bekerja, beribadah, mencintai, belajar, dan melayani. Tubuh setia menemani sejak lahir. Ia layak dirawat. Setiap kali Anda meluangkan waktu untuk bernapas sadar dan menguatkan fondasi, Anda sedang berkata, "Hidupku berharga untuk dijaga." Pesan itu sangat kuat, terutama bagi orang yang lama hidup dalam pengabaian diri. Jika masa lalu Anda penuh kesalahan, latihan hari ini tetap berharga. Jika kemarin Anda berantakan, latihan hari ini tetap berharga. Jika Anda terlambat memulai, latihan hari ini tetap berharga. Waktu terbaik mungkin dulu. Waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Jangan menunggu versi sempurna dari diri Anda untuk mulai merawat diri. Justru dengan merawat diri, versi yang lebih baik akan tumbuh. Sekarang bayangkan 1 tahun dari hari ini. Anda lebih tenang. Postur lebih baik. Napas lebih lapang. Tubuh lebih sadar. Pikiran lebih tertata. Respons emosi lebih matang. Bukan karena satu rahasia ajaib, tetapi karena Anda setia pada kebiasaan kecil setiap hari. Beginilah perubahan sejati sering bekerja. Tidak dramatis di awal. Tidak heboh di tengah. Tetapi nyata saat dilihat dari jarak waktu. Kearifan Timur mengajarkan kesabaran bambu. Lama tumbuh di akar sebelum menjulang tinggi. Orang yang tidak sabar mengira tidak ada yang terjadi. Padahal persiapan sedang berlangsung di bawah permukaan. Jika saat ini hasil belum terlihat, mungkin akar Anda sedang tumbuh. Jangan berhenti hanya karena buah belum tampak. Terus rawat akar. Terus bangun fondasi. Terus hadir. Mari kita tutup bagian ini dengan meditasi singkat. Pejamkan mata. Tarik napas perlahan. Rasakan hidup masih bergerak di dalam Anda. Hembuskan napas. Aktifkan lembut otot di antara 2 lubang. Rasakan pusat Anda menyala. Tahan sejenak. Lepaskan. Biarkan seluruh tubuh melembut. Tarik napas lagi. Masukkan ketenangan. Hembuskan. Bangunkan kekuatan. Lepaskan. Turunkan beban. Tarik napas lagi. Masukkan harapan. Hembuskan. Bangunkan tindakan. Lepaskan. Buka jalan baru. Diam sejenak. Dengarkan keheningan. Di sana mungkin Anda akan menemukan bahwa yang selama ini Anda cari bukan selalu jawaban baru, tetapi hubungan baru dengan diri sendiri. Dan dari hubungan baru itu, hidup mulai berubah dengan cara yang tenang, dalam, dan bertahan lama. Kini kita sampai di penghujung perjalanan ini. Bukan akhir dari latihan, tetapi awal dari hubungan baru dengan diri Anda sendiri. Mungkin ketika pertama kali mendengar tema ini, terdengar sederhana. Hanya tentang satu otot kecil di antara 2 lubang. Hanya tentang fokus. Hanya tentang kontraksi. Hanya tentang napas. Tetapi semakin dalam kita melihat, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar otot. Ini adalah pelajaran tentang fondasi. Tentang kesadaran. Tentang keseimbangan. Tentang bagaimana sesuatu yang kecil dapat memengaruhi sesuatu yang besar. Begitulah hidup bekerja. Seringkali yang mengubah nasib bukan satu kejadian besar, tetapi keputusan kecil yang diulang setiap hari. Satu napas sadar, satu kebiasaan baik,
Satu momen tenang sebelum bereaksi. Satu langkah kembali setelah jatuh. Satu tindakan merawat diri ketika tak ada siapapun yang melihat. Dan dari hal-hal kecil itulah kehidupan dibangun. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh memiliki hikmah. Bahwa kesehatan bukan hanya urusan obat, tetapi urusan cara hidup. Bahwa manusia bukan sekadar daging dan tulang, tetapi kesatuan antara jasad, pikiran, kebiasaan, dan keadaan jiwa. Hari ini kita menerjemahkan hikmah itu dalam bahasa modern. Sistem saraf, otot inti, regulasi stres, kesadaran tubuh, dan kebiasaan harian. Bahasanya boleh berubah, tetapi kebenarannya tetap sama. Apa yang Anda rawat akan tumbuh. Apa yang Anda abaikan akan melemah. Apa yang Anda ulangi akan menjadi diri Anda. Maka jika Anda ingin hidup lebih kuat, rawat fondasi Anda. Jika Anda ingin pikiran lebih jernih, rawat napas Anda. Jika Anda ingin hati lebih tenang, rawat kehadiran Anda. Jika Anda ingin masa depan berubah, rawat kebiasaan Anda hari ini. Mungkin tidak semua orang akan memahami perjalanan sunyi Anda. Tidak semua orang melihat latihan kecil yang Anda lakukan. Tidak semua orang tahu berapa kali Anda memilih bangkit saat ingin menyerah. Tidak semua orang mengerti berapa kali Anda menenangkan diri saat ingin meledak. Tetapi tidak apa-apa. Pohon tidak meminta tepuk tangan saat menumbuhkan akar. Laut tidak mencari pujian saat menjaga kedalamannya. Matahari tidak menunggu pengakuan untuk tetap terbit. Hal-hal besar tidak membutuhkan keramaian untuk menjadi besar. Begitu pula pertumbuhan Anda. Jika hari ini Anda masih lelah, pelanlah. Jika hari ini Anda masih terluka, lembutlah pada diri sendiri. Jika hari ini Anda belum melihat hasil, tetaplah setia. Banyak proses terpenting bekerja dalam diam. Benih pecah di bawah tanah. Fajar datang sebelum disadari. Luka menutup sedikit demi sedikit. Akar tumbuh tanpa suara. Dan jiwa pun sering sembuh dengan cara yang tenang, tidak dramatis, tetapi nyata. Jangan ukur kemajuan hanya dari kecepatan. Ukur juga dari arah. Jangan ukur nilai diri hanya dari hasil. Ukur juga dari kesungguhan. Jangan ukur hari hanya dari pencapaian. Ukur juga dari kesadaran yang Anda bawa saat menjalaninya. Mulai setelah video ini selesai, Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup sekaligus. Itu terlalu berat. Mulailah dari yang dekat. Dari yang bisa dilakukan hari ini. Duduk sejenak. Tarik napas perlahan. Fokuskan pusat tubuh Anda. Kontraksikan lembut. Lepaskan perlahan. Rasakan bahwa Anda hadir. Rasakan bahwa Anda masih punya kuasa untuk memilih langkah berikutnya. Dan ingatlah ini baik-baik. Anda tidak harus menjadi sempurna untuk mulai sembuh. Anda tidak harus menunggu semuanya tenang untuk mulai bertumbuh. Anda tidak harus tahu seluruh jalan untuk mengambil satu langkah pertama. Cukup mulai. Cukup hadir. Cukup setia pada hal kecil yang benar. Suatu hari nanti, ketika hidup Anda terasa lebih damai, tubuh Anda lebih kuat, pikiran Anda lebih matang, dan hati Anda lebih lapang, Anda akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa perubahan besar itu tidak dimulai dari momen megah, melainkan dari keputusan sederhana untuk kembali ke diri sendiri. Dari satu napas, dari satu kesadaran, dari satu latihan kecil, dari satu fondasi yang Anda bangun diam-diam. Semoga setiap napas membawa ketenangan. Semoga setiap latihan membawa kekuatan. Semoga setiap hari membawa kemajuan. Semoga tubuh Anda diberi kesehatan. Semoga hati Anda diberi keluasan. Semoga langkah Anda dipandu menuju kebaikan. Dan semoga Anda tidak pernah lupa bahwa di dalam diri Anda, telah Allah titipkan kemampuan untuk pulih, bertumbuh, dan bangkit kembali. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Tenangkan napas Anda. Luruskan niat Anda. Kuatkan fondasi Anda. Lalu melangkahlah ke hidup Anda yang baru, dengan jiwa yang lebih sadar, tubuh yang lebih bersahabat, dan hati yang lebih dekat kepada cahaya.